Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 30 Oktober 2022 merupakan pekan biasa ke-31 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio dan Teresia Natalia. Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami hari ini, sehingga kami dapat memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 11 ayat 22 sampai dengan bab 12 ayat 2. Tuhan, laksana sebutir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, demikianlah seluruh jagat di hadapan-Mu. Tetapi justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihani, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab Engkau mengasihi segala yang ada, dan tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak Kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak Kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milik-Mu, ya Penguasa penyayang hidup. Roh-Mu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh Kau hukum berdikit-dikit. Mereka Kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya.
kasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 11 sampai bab 2 ayat 2. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 19, ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Pertobatan yang menuntunmu pada keselamatan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita pernah dan sering membayangkan betapa enaknya hidup bergelimang harta. Kita dapat melakukan apa saja dengan harta yang kita miliki, bahkan mungkin menguasai hidup orang lain pun kita bisa. Di balik semua itu, kita lupa pada Allah Bapa yang telah memberikan semua harta itu kepada kita. Kita merasa semua itu karena hasil usaha dan kerja keras yang kita lakukan selama ini. Kita tidak sadar, tanpa kuasa dan kehendak Allah, semua ini tidak akan terjadi. Bahkan kita tidak ingat lagi untuk bersyukur dan berbagi. Sebab sebenarnya di dalam harta yang kita terima, ada rezeki milik orang lain yang Allah titipkan melalui kita. Sering juga kita dengar orang-orang yang hidupnya bergelimang harta belum tentu berbahagia. Hidupnya kosong. Dengan hartanya, mereka melakukan apa saja hal-hal yang tidak berguna, bahkan sampai mengakhiri hidupnya dengan cara yang bodoh. Sebagai seorang kepala pemungut cukai yang kita dengar pada bacaan Injil hari ini, Sakeus memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Namun justru karena itu dia dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Jelas karena pemungut cukai merupakan orang Yahudi yang berkhianat menjadi antek-antek Romawi untuk memungut pajak dengan semena-mena kepada orang-orang sebangsanya.
Walaupun tentu saja hidupnya berlimpah, tetapi Zakeus memiliki kekosongan dalam hatinya. Itulah yang menyebabkan dia berusaha bertemu dengan Tuhan Yesus untuk melihat orang apakah Yesus itu. Betapa senangnya hati Zakeus ketika akhirnya dia dapat menemuinya, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Tuhan Yesus ternyata berkenan untuk menumpang di rumahnya. Bayangkan, orang-orang di sekitarnya saja menjauh dari dia, tetapi Tuhan Yesus sendiri justru ingin menumpang di rumahnya. Ternyata Tuhan Yesus jauh lebih agung dibanding apa yang orang-orang pikirkan. Itulah yang menyebabkan Zakeus rela memberikan setengah hartanya dan berjanji untuk mengembalikan uang kepada orang yang pernah dia peras sebanyak 4 kali lipat. Tuhan Yesus memberikan anugerah keselamatan kepada Zakeus dan semua keluarganya. Bagaimana sikap kita suatu menjadi anak Tuhan? Percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar mengaku di mulut saja dan merasakan luapan emosi sukacita sesaat. Seharusnya hal itu diikuti oleh pertobatan, perubahan pola pikir yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita pasti akan menghasilkan buah roh. Oleh sebab itu, melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama bukanlah paksaan dari Tuhan. Tetapi hal itu otomatis akan memancar dari diri kita ketika kita merasakan anugerah Tuhan itu sendiri. Jadi, jika kita masih merasa takut rugi karena Tuhan, maka sebenarnya kita belum betul-betul memahami betapa besar anugerah Tuhan yang telah kita terima. Sebagaimana Allah Bapa aktif mencari hamba-hambanya yang hilang, kita pun hendaknya aktif mencari Allah. Jangan menganggap orang yang hidupnya berkecukupan tidak perlu kita tolong. Mereka belum tentu sudah menerima berkat Allah yang sesungguhnya. Tanpa merasakan kasih Tuhan, mereka sesungguhnya merasakan kegersangan di dalam hatinya. Jangan sampai berkat Tuhan yang luar biasa yang telah kita terima, kita simpan begitu saja dan tidak dinikmati oleh semakin banyak orang di sekitar kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, betapa besar dan berlimpah berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bimbinglah hati, pikiran dan perbuatan kami, agar mampu menerima dan menyalurkan berkat anugerah-Mu kepada saudara-saudari kami dan semakin banyak orang di sekitar kami, sehingga kami dapat mensyukuri dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya atas berkat kasih yang Engkau berikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.